Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sulawesi Tengah di mana saja Anda berada saat ini. Senang sekali saya Sirar Zulkarnain kali ini menemani Anda dalam sebuah program di mana Anda bisa mendapatkan inspirasi ataupun pengetahuan tentang dunia kesehatan, yaitu Solusi Menuju Sehat atau SMS. Dan SMS kali ini saya sudah bersama dengan seorang dokter yang tentunya akan memberikan informasi kita. Ada Dokter David Pakaya M. Biomed. Assalamualaikum, selamat sore dokter. Waalaikumsalam, selamat sore. Gimana, tetap sehat selalu ya? Alhamdulillah, Tetap selalu tetap menjaga sehat. kesehatan terutama di pandemi apalagi yang sedang meningkat saat ini dokter. Wajib kita jaga kesehatan. Wajib jaga kesehatan. Baik, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, dalam program SMS kali ini seperti biasa kita punya satu tema di mana Anda juga nantinya bisa bergabung live interaktif bersama kami untuk bertanya langsung kepada Dr. David di 0812-433-43522 atau juga sebentar nantinya ada berbagai permasalahan dari dunia kesehatan terutama yang sedang terjadi saat ini yang pastinya bisa Anda tanyakan langsung bersama Dr. David. Dan tema kita di SMS kali ini adalah dampak apelion bagi kesehatan ya. Dampak apelion bagi kesehatan karena memang kita tahu bersama bahwa fenomena apelion adalah fenomena di mana bumi menjauh dari matahari dan ini bisa membuat cuaca yang agak dingin begitu. Betul. Dokter. Dan tentunya dengan cuaca dingin yang seperti ini pastinya akan menimbulkan beberapa penyakit yang akan dialami oleh manusia tentu. Nah, jadi dari informasi ini pemirsa, ada baiknya untuk Anda semuanya menyaksikan secara langsung dan juga tentunya Anda bisa bertanya dan juga menyimak informasi-informasi yang akan diberikan oleh Dr. David Pakaya terkait dengan dampak apelion bagi kesehatan atau cuaca dingin ya bagi kesehatan. Nah, dokter, ini karena kita terbatas oleh waktu, langsung saja nih Dr. David. Boleh. Nah, jadi Oke. memang dengan cuaca yang terjadi di akhir-akhir ini ya, tapi apalagi hari ini panas sekali, kemudian kemarin beberapa hari hujan. Nah, bisa jadi ada perubahan cuaca yang memang ada manusia-manusia juga yang dari sistem kekebalan tubuhnya juga tidak sama seperti manusia-manusia yang memiliki kekebalan tubuh yang bagus begitu. Nah, sedangkan ada banyak penyakit sebenarnya yang memang bisa dialami oleh manusia terutama lewat cuaca dingin, dokter. Betul. Nah, pertanyaannya adalah dampak apa yang biasanya akan timbul sama manusia ketika melalui atau mengalami cuaca dingin yang terjadi sekarang ini? Baik. Mungkin seperti ini, karena adanya apelion dan kita juga saat ini ingat bahwa selalu ada musim pancaroba setiap Betul tahun. sekali. Nah, ditambah lagi dengan kondisi pandemi COVID-19, sehingga ini kemudian adanya apelion memungkinkan terjadinya perubahan cuaca secara ekstrim. Iya. Nah, perubahan cuaca yang terjadi secara ekstrim ini dapat berupa angin kencang, suhu yang dingin, ya, perubahan secara tiba-tiba dan sebagainya. Nah, perubahan cuaca ini lalu berdampak terhadap kondisi tubuh kita. Yang pertama, kondisi tubuh kita tidak terbiasa mungkin dengan kondisi dingin, ya, karena kita berada di daerah tropis. Kemudian suhu meningkat dingin. Nah, itu kemudian bisa berefek terhadap gangguan kesehatan. Oke. Gangguan kesehatan ini juga disebabkan oleh adanya perubahan baik dari sisi kesehatan lingkungan maupun sistem imun tubuh manusia sendiri. Oke, jadi sistem imun itu akan berpengaruh juga tergantung dari cuaca juga, dokter ya? Betul, jadi ada kondisi-kondisi kita yang mungkin lagi kurang fit, nah itu bisa menyebabkan penurunan kualitas kesehatan kita. Wah, makanya dokter, batasan kan memang sekarang-sekarang ini kan apalagi pandemi di Sulawesi Tengah lagi meningkat ya. Kita tahu Betul. bahwa sekarang pemerintah juga sedang mengeluarkan PPKM seperti itu, pembatasan di mana-mana, dari jam operasional dan lain-lain. Dengan cuaca yang seperti ini yang tadi dokter singgung juga akan menurunkan imun, itu juga sebenarnya akan lebih meningkatkan risiko terkena COVID ya. Kalau menurut dokter gimana sih sebenarnya? Ya, jadi kita ketahui kan COVID itu juga berhubungan dengan sistem ketahanan tubuh kita atau Betul. sistem imun. Sehingga apabila kita tidak berada pada suatu kondisi yang optimal dari sistem pertahanan tubuh kita, nah inilah yang kemudian menjadi pemicu tidak hanya saja COVID, tetapi berbagai penyakit yang kemudian bisa timbul sebagai dampak perubahan cuaca ekstrim. Oke, nah dokter, sekarang kalau kita mau tahu nih, penyakit-penyakit apa saja yang akan timbul Baik. biasanya dengan cuaca ekstrim, apalagi dengan dingin seperti sekarang-sekarang ini yang terjadi begitu. Nah. Apa-apa saja dokter? Nah, kalau kita berhubungan dengan kondisi cuaca, Iya. nah kebanyakan memang adalah penyakit-penyakit infeksi yang Infeksi? utamanya disebabkan oleh virus, Iya. bakteri dan sebagainya, seperti adanya influenza, Oke. ya, atau dalam kedokteran biasanya kita mengenalnya sebagai infeksi saluran pernapasan. Iya. Kemudian bisa juga adanya kondisi demam berdarah. Betul Nah, sekali. demam berdarah juga ditambah dengan cuaca hujan, ya, kondisi hujan yang terus-menerus, ditakutkan masyarakat tidak menerapkan
menjaga kesehatan lingkungan Iya. sehingga muncul jentik-jentik nyamuk dan sebagainya. Nah, diare juga bisa menjadi Betul. penyakit yang terjadi akibat gangguan cuaca secara ekstrim. Oke. Jadi memang, penyakit-penyakit yang sudah dokter sebutkan tadi ini adalah penyakit-penyakit yang bukan tidak biasa begitu ya. Betul. Artinya ketika orang mengalami itu akan sangat berbahaya juga begitu. Iya, betul sekali. Apalagi DBD, Dok. Iya. Iya, karena memang, DBD ini akan kita tahu ya dari bintik-bintik nyamuk itu ya, Aedes Betul. aegypti. DBD jangan lupa juga bahwa, kondisi mungkin lagi hujan, Iya. banyak juga, chikungunya bisa timbul. Oh iya, benar Ya, benar benar. chikungunya, leptospirosis Iya. yang bersumber dari tikus, nah itu juga Oke. bisa menjadi penyebab, gangguan kesehatan bagi tubuh kita. Oke. Nah, Dokter David, ini juga kita akan membuka line telepon untuk seluruh pemirsa TVRI Solo Oke. Soteng yang sedang menyaksikan Solusi Menuju Sehat kali ini. Anda bisa bergabung pemirsa bersama kami di 0451452414 atau juga nomor telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda di 0812-432-43523. Ya, Anda bisa bertanya seputar dengan permasalahan kita atau tema kita kali ini mengenai dampak cuaca dingin ya bagi kesehatan. Nah, Dokter, ini Baik. kalau kita sudah membahas tadi dengan beberapa penyakit yang memang sering terjadi, apalagi Ya. dengan cuaca dingin seperti ini, tambah lagi dengan adanya COVID-19 yang tentunya ini merupakan salah satu yang harus diwaspadai oleh masyarakat Indonesia ya, terutama di Sulawesi Tengah saat ini. Nah, kalau kita melihat yang paling berbahaya sekali dari dunia kedokteran yang memang dialami oleh kesehatan dari penyakit yang sudah dokter sebutkan tadi itu apa aja? Ya. Ada penyakit apa gitu? Ya, sebenarnya semua penyakit dalam dunia kedokteran selalu kita membayangkan sesuatu hal yang terburuk, ya Oke. sesuatu hal yang terburuk. Jadi dokter itu tidak boleh menangani, oh ini yang mudah, ini Iya, yang yang gampang ini ya. mudah, oh nanti aja gitu, nggak Ya, boleh. tetap ada skala prioritas Iya. dan semua kita anggap dengan tingkat yang sama. Oke. Jadi sekalipun ya mungkin kalau masyarakat awam Iya. bilang cuman demam-demam biasa. Nah, tetap kita harus antisipasi. Oke. Ya, Bang. Masyarakat juga harus tahu bahwa kondisi demam berdarah bukan kondisi yang biasa-biasa saja, tetapi itu merupakan kondisi yang mengancam nyawa kita. Betul. Nah, sehingga apabila terjadi muncul gejala dan tanda dari penyakit-penyakit tersebut, Iya. ada baiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Oke. Nah, dokter kalau dengan penyakit-penyakit yang sudah dokter sebutkan ini, tapi kalau melihat fenomena yang memang terjadi sekarang ini dengan cuaca Ya. dingin seperti ini, pastinya anak bayi juga tentunya akan rentan sekali Oh, terkena iya. tentang penyakit. Kalau yang paling biasa atau sering akan dialami bayi atau balita ketika cuaca dingin apa, dokter? Ya, kalau untuk cuaca sendiri ya, Iya. kalau bayi kenapa dia rentan sekali mengalami sakit? Ya, Iya. karena pada kondisi bayi itu sistem pertahanan tubuhnya belum terbentuk secara maksimal, Oke. sehingga akan sangat mudah terinfeksi berbagai virus, bakteri, dan mikroorganisme lainnya Iya. sebagai penyebab penyakit. Iya. Nah, oleh karenanya orang tua juga harus lebih awas-awas, lebih perhatian menjaga kebersihan, baik kebersihan si bayi, kebersihan diri orang tua, dan kebersihan lingkungan rumah. Oke. Gitu. Jadi memang yang paling utama adalah pemirsa terkait dengan bagaimana kita bisa terhindar dari yang namanya penyakit-penyakit yang disebutkan oleh dokter tadi adalah kebersihan yang paling utama. Iya. Dokter, cuman kan memang dalam kenyataannya ya tidak semua mungkin dari rumah atau lingkungan yang memang adalah rumah atau lingkungan yang memang bersih gitu ya. Betul, Habitnya memang betul. dipersiapkan untuk bersih. Nah, berarti memang dokter kalau kita lihat dengan adanya dampak yang memang terjadi saat ini berarti cukup berbahaya juga, Dok ya, kalau kita tidak bisa mengantisipasi dengan apa namanya? Misalnya dari lingkungan atau Betul. juga dari hal-hal yang terjadi seperti mungkin rumahnya banyak nyamuk dan lain-lain, Iya. banyak air tergenang begitu ya. Iya, itulah mengapa kesehatan diri kita dan keluarga itu Iya. juga bergantung terhadap kesehatan lingkungan sekitar. Iya. Paling tidak dalam lingkungan rumah kita sudah mengupayakan kebersihan, menghindari adanya genangan air misalkan ya sebagai contoh sumber penularan berbagai penyakit ya. Iya. Nah, itu juga kita upayakan. Namun memang menjaga kondisi kesehatan tubuh kita sendiri ini ada pengaruh lain ya. Oke. Ya, pengaruh yang saya maksudkan di sini adalah
kondisi sensitif dari tubuh kita. Sensitif dari tubuh seperti apa itu, dokter? Kondisi sensitif dari tubuh kita seperti ini, bahwa ada beberapa orang yang memiliki reaksi sensitivitas yang lebih tinggi atau biasa masyarakat sebut sebagai alergi. Alergi, oke. Iya, alergi juga, kondisi dingin juga bisa menyebabkan kondisi alergi. Oke. Dan itu menjadi keluhan yang banyak juga kita temukan di masyarakat. Oke. Nah, ada beberapa orang terlebih dengan kondisi alergi, Iya. itu bisa memunculkan asma dari kondisi yang dingin. Ya, Oke. jadi udara dingin muncul, dia alergi sehingga timbul asmanya Oke. menjadi kambuh. Nah, dokter, sekarang Harus muncul diatasi. pertanyaan, ketika cuaca dingin dan kemudian orang-orang itu menjadi alergi, kenapa alergi itu bisa muncul kepada beberapa orang kemudian hanya untuk di cuaca dingin begitu? Iya, jadi kita sebutnya sebagai alergen, artinya pemicu dari reaksi alergi tersebut. Oke. Nah, alergen ini bisa bersumber dari berbagai macam, Iya. baik dari makanan, jenis protein tertentu misalkan, ataupun dari obat-obatan, Iya. bahkan Oh, cuaca sekalipun. oke. Nah, yang banyak juga cuaca itu sering dikeluhkan, begitu udara dingin misalkan, Iya. nah tubuh kita sudah merasa gatal, kemerahan, dan sebagainya. Oke. Dokter, kalau dari segi apa namanya, ilmiah ya, untuk dari dunia kedokteran, kenapa itu bisa terjadi, dokter? Misalnya cuaca dingin, kemudian bisa gatal sampai merah gitu. Iya, Padahal kan iya. dia mungkin nggak bersentuhan dengan sesuatu, misalnya virus atau Iya, apapun itu. betul. Gimana tuh, dokter? Ya, itu memang tadi dikatakan sensitivitas. Oke. Oh, Oke, oke. ada reaksi sensitivitas yang berbeda-beda pada setiap orang. Misalkan saya tidak alergi atau tidak sensitif terhadap udara dingin, tetapi mungkin saudara saya di rumah, orang tua saya justru tidak bisa dengan udara dingin karena terlalu sensitif. Oke. Nah, jadi sensitivitas pada setiap orang itu berbeda-beda. Iya. Itulah yang memunculkan reaksi alergi. Itulah yang memunculkan reaksi alergi, tapi memang semuanya dikembalikan lagi dari daya tahan tubuh kita Ya, ya, kemudian jelas. juga bagaimana tubuh kita menangkal kalau ada cuaca dingin dan lain-lain. Karena memang sekarang, dokter, kalau dibilang Palu ya orang tahu kota panas gitu ya. Betul. Bahkan mungkin sekarang kalau di rumah-rumah kebanyakan udah punya AC, tidur harus pakai AC dan lain-lain. Pasti dingin gitu, dokter. Iya. Nah, tapi memang pemirsa, jadi kalau memang kita berada dalam cuaca yang dingin, terutama di musim yang bilang kata fenomena apel kan, ini juga masuk musim penghujan seperti ini, yang artinya memang perlu kita sangat mengantisipasi adanya beberapa hal yang akan terjadi, terutama dari kesehatan kita. Apalagi kan, dokter, memang sekarang masuk di pandemi COVID-19 yang tentunya ini juga lagi naik-naiknya ya. Iya. Dan ini juga akan berpengaruh tentunya pada imun kita. Karena memang sekarang kalau lihat di jalan-jalan itu, dok, banyak sekali misalnya tempat-tempat dokter praktek atau rumah sakit sekarang lagi pada full, dokter. Iya, Karena memang betul itu sekali. ya, apa namanya, fenomena di cuaca dingin ini memang banyak menimbulkan penyakit begitu. Nah, sekarang, dok, kalau kita bilang bagaimana itu semua bisa terjadi, ya artinya kembali lagi ke daya tahan tubuh kita atau bagaimana tubuh kita merespon itu begitu. Betul. Nah, kemudian, dokter, ini biar tidak terjadi nih sakit ataupun misalnya hal-hal yang tidak kita inginkan, masyarakat atau manusia yang juga ingin kekebalan tubuhnya itu bisa bagus, apa yang harus dilakukan? Kita bahas kekebalan tubuh dulu nih untuk meningkatkan. Apa yang harus kita lakukan dari dunia kedokteran sendiri? Ya, sebenarnya kalau kita mau menangani hal-hal seperti ini, Iya. menjaga kondisi tubuh secara optimal ya. Jadi Iya. secara umum kita menjaga kondisi tubuh termasuk untuk meningkatkan sistem imun kita. Betul. Nah, paling utama juga dari sisi diet kita. Konsumsi, Oh, dari oke. konsumsi makanan ya. Iya. Kita juga harus utamakan konsumsi dari bahan bersumber protein, jangan dilupa. Ya, bahwa protein ya kalau di Palu kita bisa konsumsi ikan ya, ikan banyak berlimpah banget ya. ya. Kemudian daging Iya. ya. Apalagi sekarang lagi mau telur. Idul Adha, dokter Ya, ya. betul, besok Idul Adha. Jadi itu adalah salah satu sumber protein penting bagi sistem pertahanan tubuh. Tapi jangan sampai over juga, dokter, Jangan ya. sampai over. Itu juga nanti Nah, itulah bahaya dikatakan juga lagi kolesterol lagi. betul. Ya, itu selalu disebut diet seimbang, artinya Diet sesuai seimbang. kebutuhan tubuh kita. Oke, apalagi, dok? Nah, kemudian jangan lupa bahwa kita tetap memerlukan sumber nutrisi dari sayur-sayuran dan Sayur-sayuran, buah-buahan. iya. Nah, mikronutrien, vitamin yang ada di sayur-sayuran dan buah-buahan itu menjadi suplemen bagi sistem imun kita. Dia akan membantu memperbaiki dan menguatkan sistem imun kita. Oke. Gitu. Itu dari sisi dietnya. Dari sisi dietnya. Kemudian dari sisi apa lagi? Lalu jangan lupa bahwa olahraga. Oh ya, Pak, Ya, penting banget ya. Jadi jangan olahraga. cuma
Kayak misalnya dia isolasi mandiri atau sedang PPKM dan kemudian jadi kaum rebahan terus dari pagi Betul. sampai Jadi malam. jadi mager ya. Jadi mager Jadi gitu. mager. Itu nggak boleh ya. Iya. Jadi memang olahraga itu penting. Nanti sebentar kita Mhm. akan bahas lebih detail lagi. Betul. Misalnya dari segi makanan Ya. ataupun dari hal-hal lain yang juga bisa dijaga. Dan juga untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, Anda juga bisa bergabung di line telepon di 0451452414 atau di nomor telepon yang bisa Anda hubungi di layar televisi kami yang sudah ada ya. Dan untuk Anda pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, menarik sekali perbincangan kita mengenai kesehatan di cuaca dingin yang terjadi saat ini di Kota Palu dan juga sekitarnya. Namun kita tahan dulu, kita saksikan dulu jeda pariwara berikut ini. Tetap di Solusi Menuju Sehat. Iya pemirsa, kembali lagi di Solusi Menuju Sehat, masih bersama Dr. David Pakaya MBiotek yang juga biomed ya, yang Iya. juga tentunya sudah hadir dan membahas tentang bagaimana dampak yang akan terjadi ketika cuaca dingin terjadi begitu, dan tentunya ini akan sangat berpengaruh dari segi kesehatan kita. Dan sebelum saya akan melanjutkan lagi, saya kenalkan sedikit kepada Anda pemirsa. Ini di depan saya adalah sebuah boneka Modi yang artinya adalah maskot digital Indonesia, di mana boneka Modi ini adalah sebuah kampanye untuk bermigrasi dari TV analog ke TV digital yang nantinya akan dimulai pada tanggal 17 Agustus 2021. Tentunya lewat TV digital kita bisa mendapatkan gambar yang jernih, suara yang bersih, dan kemudian canggih teknologinya juga ya. Anda bisa menyaksikan berbagai macam konten-konten menarik tentunya. Boneka Modi terinspirasi dari hewan purba komodo yang berasal dari Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Nah, pemirsa, kita kembali lagi mengenai bagaimana dampak cuaca dingin untuk kesehatan kita. Dr. David, ini kita juga tadi sudah membahas tentang ada macam-macam penyakit yang Betul. akan terjadi. Kemungkinan juga tadi dokter sudah sempat menyinggung tentang kesehatan dari segi makanan. Diet itu harus perlu, di mana memang dengan cuaca dingin seperti ini untuk mengangkat kekebalan tubuh kita dari segi makanan juga. Iya. Nah, tapi tadi dokter baru menyinggung tentang protein nih. Kita akan membahas tentang lebih detail lagi sebenarnya biar jadi inspirasi ya dokter sama pemirsa yang ada di rumah tentang makanan apa sih sebenarnya yang baik selain protein untuk bisa mengangkat kekebalan tubuh itu. Karena kan sekarang dokter tahu kan pandemi-pandemi seperti ini tingkat penjualan susu yang itu tuh kita nggak Iya. bisa sebutin merek ya lagi meningkat, katanya itu bisa meningkatkan energi kita atau imun kita dan lain-lain. Tapi kalau dari segi makanan sendiri dokter? Ya, kalau dari sisi makanan sendiri kita mengenal dengan isi piringku. Oke. Nah, itu adalah program pemerintah untuk mengingatkan kepada masyarakat Iya. bahwa ini adalah pola makan dengan diet yang baik. Iya. Nah, isi piringku itu terdiri dari kurang lebih 50% atau setengah porsi dari piring kita itu ada baiknya terdiri dari sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan. Nah, jadi setengah porsi piring kita terdiri dari sayur dan buah-buahan. Oke. Nah, kemudian seperempatnya lagi itu ada berupa protein tadi. Iya. Protein bisa dari berbagai sumber, baik nabati maupun hewani. Hewani. Nah, baik daging, ikan, kemudian susu boleh Iya. ya produk-produk olahan kacang-kacangan, Iya. telur dan sebagainya. Nah, setelah itu sisanya baru dapat dikonsumsi berupa karbohidrat. Oh, seperti nasi gitu Nasi, kan ya. ya. Nasi, tepung-tepungan, jagung, dan sebagainya. Nah, tapi memang dokter kalau ini kan biasanya kalau makanan kembali lagi ke habit ya. Betul. Kadang-kadang kan kita mengkonsumsi misalnya dari segi makan paginya kita, kemudian makan siang dan makan malam itu tergantung dari habit. Nah, yang terjadi saat ini adalah dokter, kebanyakan dari kita yang orang Sulawesi ini habitnya kalau pagi-pagi itu udah makan yang berat-berat dokter. Iya. Udah bersantan-santan, kemudian ada dagingnya juga sudah ada dan lain-lain. Kemudian siang lagi makan lagi seperti itu, bahkan lebih banyak karbonnya daripada lauknya. Bahkan juga untuk mengkonsumsi buah juga sangat sedikit ya dokter. Iya, memang betul. Ada pesan enggak yang perlu disampaikan kepada pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang sedang menyaksikan terkait dengan makanan ini agar bisa lebih mungkin merubah habit kita dan bisa lebih mengukur kadar makanan dalam tubuh kita, dokter? Iya, memang betul sekali bahwa kebiasaan makan kita itu ya sangat buruk. Bisa saya Betul. katakan sangat buruk. Ya, Oke. termasuk saya sendiri kadang Iya. ya lupa dengan Iya. kurang Porsi-porsi nutrisi isi yang piringku lain. itu. Iya, porsi-porsi isi piringku memang selalu tidak tercapai. Betul. Dia untuk makan pagi saja ya, selalu ya
Kalau di Palu banyak sekali makan pagi nasi kuning ya. Iya, Nah, betul. itu dari sisi karbohidratnya sudah terlalu banyak, kemudian Iya, lemaknya sudah terlalu banyak. iya, Nah, betul. diet yang paling baik bagi setiap kita adalah diet seimbang. Jadi setiap orang memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. Oke. Itulah mengapa ada baiknya juga memanfaatkan fasilitas kesehatan kita bisa berdiskusi untuk diet yang tepat. Jadi ada ahli-ahli gizi yang kemudian bisa mengatur komposisi diet dari Bapak Ibu yang ada di rumah. Oke. Oke, mungkin sekali lagi saya ingatkan bahwa isi piringku itu menjadi patokan kita sebenarnya. Setengah porsi dari piring kita adalah bersumber dari sayur dan buah, kemudian seperempatnya dari makanan bersumber protein, dan sisanya adalah karbohidrat. Oke. Nah, dokter, ini kita kembali lagi dengan cuaca dingin yang juga Mhm, saat ini sedang terjadi ya. mhm. Ya, sebenarnya apa sih yang menyebabkan, dokter, ketika cuaca dingin kemudian sistem imun menurun? Iya, Atau kenapa cuaca dingin terus tiba-tiba kita mhm, bisa sakit, iya, terkena diare? Dari segi kedokteran kan pasti sudah dipelajari hal-hal seperti itu. Kalau mungkin ini pemirsa awam yang belum pada tahu nih, dokter, silakan iya, mungkin bisa dijelaskan. betul. Bahwa cuaca ekstrim ya, Iya. cuaca ekstrim yang terjadi itu kemungkinan dapat menyebabkan berkembangnya penyakit-penyakit. Oke. Ya, penyakit-penyakit termasuk seperti demam berdarah, penyakit-penyakit infeksi. Iya. Nah, itu kemudian akan menginfeksi tubuh kita. Oke. Nah, kondisi dingin itu juga menurunkan sistem pertahanan tubuh. Oke. Nah, bagaimana dia menurunkan? Yang pertama, pada saat dingin kita terlalu banyak, ya itu tadi mager, ya kita Mager terlalu ya? mager, Oke. ya kita malas bergerak sehingga kemudian itu dapat menurunkan kualitas sistem pertahanan tubuh kita. Oke. Sehingga tadi solusi untuk meningkatkan itu tidak hanya dari sisi makanan, tetapi Iya. juga dari aktivitas fisik yang kita harus lakukan. Oke. Oke. Nah, dokter, kalau dokter sendiri kan ini Mhm. biomed ya, Mhm. biomed. Berarti Iya, berhubungan dengan laboratorium juga salah betul. satunya. Nah, mungkin juga salah satunya mengecek atau melihat bagaimana siklus perkembangan virus begitu dan lain-lain. Apakah itu Mhm. dilakukan juga, dokter? Oh ya, itu lebih spesifik untuk teman-teman yang ada pada laboratorium mikrobiologi. Oh, Iya, mikrobiologi ya. betul. Nah, Mhm. kalau misalnya nih, dokter, misalnya cuaca dingin yang terjadi dalam beberapa hari ini, ada 4 hari berturut-turut yang Oke. terjadi. Dari skala penyakit yang akan diderita oleh orang tersebut, apakah orang tersebut akan bisa langsung terkena Mhm. dari dampak penyakit itu, atau dia harus butuh beberapa hari untuk melewati proses bagaimana tubuhnya akan merespon cuaca yang terjadi di Oke. sekitarnya? Seperti apa, dokter? Baik, untuk seseorang menjadi sakit itu ada yang kita sebut sebagai riwayat alamiah penyakit. Baik. Nah, riwayat alamiah penyakit mulai dari seseorang yang tidak sakit, kemudian dia terpapar oleh suatu kondisi yang dapat menyebabkan sakit. Iya, Nah, kalau pada apa yang kita bicarakan ini berarti berkenaan dengan kondisi cuaca, iya, kemudian ada bakteri, ada virus. Nah, ini adalah sebagai penyebab sakit. iya, Nah, apabila kondisi-kondisi ini, penyebab-penyebab ini masuk pada tubuh manusia, iya. inilah yang kemudian bisa menimbulkan gangguan patogenesis ya. Patogenesis. Patogenesis itu kita Oke. sebutkan sebagai perubahan fungsi fisiologis atau fungsi normal dari tubuh. Oke. Baru kemudian dia bisa memunculkan gejala. Oke. Nah, itulah kalau misalkan hari ini kita sudah kena virus nih, Hmm. nanti gejalanya bisa 2 atau 3 hari karena Iya. dia butuh proses perjalanan penyakitnya tadi. Iya. Oh, iya, Oke, iya, dia iya. butuh 2 hari, 3 hari baru menimbulkan demam Iya, misalkan. ada efek sampingnya akan kelihatan sama Iya, seseorang ya. Tapi, betul. dokter, katanya nih ya, Mhm, untuk kan ini virus bukan berbicara tentang hanya COVID saja ya, tapi iya, memang sebelum-sebelumnya juga penyakit-penyakit pasti ada virus yang terjadi betul. di situ. Mhm, Nah, perkembangan virus itu sendiri, dokter, katanya kalau orang yang sudah terkena penyakit, misalnya dia ada virus, mhm. kemudian dia sudah pernah sempat sakit seperti itu, dia tidak akan kena lagi atau sistem kekebalan tubuhnya sudah mengenali virus tersebut. Kalau dari dunia kedokteran, apakah itu benar atau seperti apa, dokter? Nah, itu benar sekali. Itulah Mhm. mengapa aplikasi itu kemudian menjadi cikal bakal dari pengembangan vaksin. Oke. Ya, vaksin itu sebenarnya adalah tujuannya mengenalkan diri kita terhadap virus, bakteri, dan sebagainya. Hmm. Nah, apabila kita sudah divaksin, Iya. maka yang dihasilkan adalah pembentukan antibodi terhadap virus, bakteri, atau yang lainnya. Oke, Nah, jadi kan memang vaksin itu bukan hanya nanti sekarang-sekarang ini vaksin bukan, untuk COVID-19, enggak ya, tapi bukan. memang vaksin itu sudah ada dari memang penyakit-penyakit yang sudah terjadi sama manusia-manusia begitu ya? Betul sekali. Nah, jadi mungkin punya pertanyaan, kenapa Iya, vaksin harus diberikan 2 kali, apalagi vaksin COVID iya, ya. Nah, beberapa kali begitu ya? ya bisa yang disebut sebagai booster. Nah, itu Iya, tujuannya vaksin pertama kita sudah diberikan, iya, efek tubuh kita adalah membentuk antibodi. oke, Nah, antibodi, selain antibodi ada yang kita sebut sebagai sel memori.
Nah, sel memori inilah yang tadi dikatakan tubuh kita sudah mengenali Iya. mengenali, si virus itu. Begitu virus masuk untuk kedua kali, sel Heeh. memori inilah yang akan mengubah dirinya menjadi antibodi untuk Wah, melawan si virus. Nah, vaksin kedua, pada saat kita diberikan vaksin kedua, iya. ini akan berefek untuk menguatkan Oke. antibodi yang sudah terbentuk. Oke. Jadi Oke. dia menambah lagi volume kekuatannya begitu ya, Betul, karena betul. memang, ini apa namanya, setiap tubuh itu pasti memang harus memerlukan yang namanya antibodi. Tapi Mhm. memang kita kembali lagi ke dokter tadi yang sempat katakan bahwa kan tidak semua dengan tubuh seseorang itu beda apa, Mhm. responnya sama atau Betul. mungkin karena memang dari sisi genetiknya mungkin atau, hal-hal lain yang sama seperti genetik itu berbeda-beda setiap manusia. Tapi ada juga yang setelah divaksin sakit lagi dokter, Iya, gitu. betul. Ini kita bicara bukan untuk vaksin Covid ya, tapi Iya. misalnya vaksin untuk penyakit-penyakit apalagi meningkatkan kekebalan tubuh begitu. Mhm. Kenapa ada yang orang bisa sampai, tambah justru misalnya anak-anak ya, setelah habis divaksin kadang-kadang ada demam lagi, Iya, kemudian ini lagi kan biasa yang terjadi seperti itu sama balita-balita yang dulu-dulu ya sebelum ada Covid itu iya. seperti apa dokter? Jadi pada saat ya kalau kita bicara balita, orang dewasa, Iya, biasanya habis divaksin kemudian demam, ya. iya. Jadi teman-teman sebenarnya tidak perlu khawatir, ya Bapak Ibu di rumah tidak perlu khawatir pada saat muncul reaksi demam, Mmm, pegal-pegal, sedikit pusing. Nah, kalau masih bergejala ringan, iya. itu sebenarnya adalah reaksi dari tubuh kita secara normal merespon terhadap vaksin yang Oke. masukkan. Itu adalah reaksi normal. Artinya, reaksi tubuh kita, reaksi imun kita bekerja dengan baik. Oke. Nah, ya, reaksinya bisa demam, Berarti pusing, kalau nggak demam mual. nggak bekerja dengan Oh, baik ya tidak, justru ya? tidak. Aneh berarti justru kelihatannya? Kalau dia tidak jadi dia tidak harus demam, tidak. Oke. Oke, tapi kalau demam itu artinya dia tetap bekerja. Iya. Ya, jadi masyarakat sebenarnya tidak perlu khawatir begitu, "Oh, ada demam atau ada mual, ada pusing." Nah, selama gejala itu masih bersifat ringan, itu berarti masih dalam batas aman. Oke, Oke. wah menarik sekali perbincangan kita pemirsa TVRI Sulawesi Tengah untuk tema kita sore hari ini di mana cuaca dingin ini akan berpengaruhi kesehatan kita. Apalagi memang sekarang-sekarang ini Kota Palu ataupun Sulawesi Tengah ini sedang ada musim di mana beberapa hari hujan-hujan terus, kemudian tiba-tiba seharinya panas, kemudian hujan lagi beberapa hari dan ini tentunya akan menimbulkan berbagai macam penyakit yang tentunya bagaimana tubuh kita akan meresponnya. Apalagi memang kalau imun tubuh kita itu menurun, Betul terutama sekali. lagi ditambah dengan pandemi yang sekarang sedang Mhm. marak-maraknya artinya orang lagi takut-takutnya nih untuk, Iya, ke sana kemari, kemudian capek, belum lagi kalau misalnya ketemu virus dan segala iya. macam gitu. Nah ini luar biasa, tapi memang, dokter kalau kita membahas tentang bagaimana virus ini berkembang, kemudian bagaimana cuaca ini juga mempengaruhi kesehatan, apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh, masyarakat ya atau Mhm. pemirsa yang sedang menyaksikan SMS kali ini, untuk bisa terhindar dan juga bisa terus mempertahankan tubuh dia agar Mhm. tidak terpengaruh dengan cuaca yang terjadi saat ini. Baik, kalau untuk menjaga kondisi tubuh kita agar tetap optimal, kita harus cerdik. Iya, Nah, apa itu cerdik? Cerdik itu yang pertama kita harus melakukan cek kesehatan. cek kesehatan. Ya, kita harus lakukan cek kesehatan secara rutin. Ya, kemudian adalah enyahkan asap rokok. Oke. Nah, kita berupaya untuk menghindari asap rokok Nah, ini karena nih pemirsa yang nah, sering merokok nih ya. betul. Apalagi kalau bapak-bapak ngerokok ada anaknya di samping itu sangat tidak Ya, baik sangat begitu. tidak baik. Jadi racun-racun yang terkandung dalam rokok itu juga dapat berdampak terhadap penurunan sistem imun kita. Oke. Nah, kemudian jangan lupa kita harus rajin berolahraga. Ya, rajin Iya, berolahraga, lalu diet seimbang. lihat Nah, seimbang. diet seimbang termasuk konsumsi air putih sesuai kebutuhan kita. Iya. Lalu jangan lupa bahwa kita harus istirahat cukup. Ah, Ya, istirahat cukup 6 sampai 8 jam sehari dengan kualitas tidur yang baik itu juga mampu untuk memperbaiki sistem imun kita. Serta yang terakhir, kelola stres. kelola stres. Nah, Iya. itu dia. Banyak yang bilang stres itu banyak menimbulkan penyakit. Itu Iya. betul enggak, Dok? Nah, jadi sebenarnya tekanan ya, Tekanan, tekanan. Nah, betul. stres itu adalah tekanan. Terlalu banyak berpikir ya, overthinking. Banyak anak muda juga overthinking ya. Betul. Nah, inilah maka kelamaan juga berdasarkan penelitian, kondisi-kondisi seperti inilah yang kemudian bisa menurunkan sistem pertahanan tubuh juga. Oke, kalau stres ya. Iya, betul. Kalau nggak dipikirin juga kayaknya nggak bisa selesai. Tapi kalau dipikirin juga bisa stres. Nah, ini yang Nah, harus jadi makanya kalau lagi banyak pikiran ya harus perkuat dengan betul. makanan kita mungkin olahraga juga dan lain-lain begitu ya, dokter Nah, ya. jangan overthinking ya. Jangan overthinking dan juga Overthinking. merubah mindset itu yang paling penting. Nah, tapi dokter tadi dokter sudah menjelaskan beberapa Mhm. rokok ini memang yang sekarang sering kita temui bahkan memang masih banyak orang yang belum sadar begitu untuk Iya, bagaimana memang kesehatan itu sangat penting tanpa merokok begitu. betul. Nah, tapi
tapi teman-teman saya juga banyak yang sudah beralih dari rokok yang biasa digunakan atau dijual di pasaran dengan menggunakan rokok elektrik. Kalau dari dokter sendiri, dunia kesehatan, apakah rokok elektrik ini tidak berbahaya atau apakah solusi yang tepat ketika orang perokok yang menggunakan rokok pada umumnya kemudian beralih ke Rokok rokok elektrik. elektrik begitu atau seperti apa? Baik, jadi antara rokok yang konvensional yang kita ketahui Iya. dan rokok elektrik sebenarnya tidak ada bedanya. Oke. Nah, Oh, tidak ada bedanya ya? tidak ada bedanya, Tapi kan ini masing-masing itu. kandungannya ada harum-harumnya gitu. Nah, betul. Jadi kedua jenis ini Iya. tetap memiliki komponen toksik atau racun-racun yang tidak baik bagi kesehatan tubuh Dan itu kita. sudah diteliti, dokter? Betul sekali. Nah, Oke. Kementerian Kesehatan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi Beralihlah untuk ke rokok beralih elektrik ke daripada rokok. itu tidak pernah. Oke. Oke, jadi memang beralih ke rokok elektrik itu kan bukan Bukan merupakan solusi, solusi ya bukan solusi. untuk bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari rokok yang dokter bilang rokok Iya. konvensional itu ya. Betul sekali. Oke, nah ini juga sebuah jawaban ya untuk seluruh pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, di mana dalam cuaca yang seperti ini, kemudian di mana pandemi COVID-19 yang sedang meningkat di Kota Palu, Sulawesi Tengah dan sekitarnya di Indonesia pasti ya. Ini merupakan salah satu apa ya tempat kita untuk mungkin membenah diri lagi dan kemudian merubah habit atau kebiasaan pola hidup kita untuk bisa lebih sehat lagi dan mempertimbangkan beberapa hal yang seperti tadi dokter sudah sampaikan. Salah satunya adalah rokok ya, karena rokok ini juga merupakan salah satu yang memang sangat bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh, di mana racun-racun itu juga akan mensiasati ya untuk tubuh kita. Nah, tapi dokter juga sebentar saya akan tanya, katanya kalau orang tua dulu katanya kalau saya juga ngerokok tapi saya juga umur panjang dan lain-lain. Biasa kan ada seperti itu. Mungkin Iya. nanti akan ada dulu kedokteran, tapi tahan dulu. Kita akan menerima penelpon yang sudah masuk di live interaktif kami. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dengan Ibu siapa, di mana Bu? Ibu Helmi. Ibu Selmi. Di Untara, Lapangan Golok. Baik, terima kasih Ibu Selmi sudah menyaksikan TVRI Sulawesi Tengah sore hari ini, Bu Selmi ya. Semoga tetap sehat bersama teman-teman di Huntara Golf. Nah, Ibu Selmi, apa yang ingin ditanyakan kepada Dokter David Pakaya saat ini? Saya mau bertanya sama Pak Dokter. Ya, silakan. Seperti kalau orang ada penyakit, seperti saya ini selalu konsumsi obat. 10 hari saya harus kontrol dengan dokter kejiwaan. Dokter kejiwaan. Apakah saya bisa divaksin atau tidak boleh? Baik. Baik. Baik, Ibu Selmi itu saja yang ingin ditanyakan? Ya, makasih. Terima kasih Ibu Selmi di Huntara Lapangan Golf. Sehat selalu bersama para penghuni di Huntara Golf lainnya ya. Apalagi di pandemi saat ini memang penting sekali kita selalu mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, begitu dokter. Betul. Nah, dokter, dia tadi bertanya karena kita sudah menyinggung tentang vaksin dan lain-lain, karena memang yang sekarang beredar di banyak orang begitu ya, bahwa ada beberapa penyakit yang memang jangan divaksin kalau memang terkena penyakit tersebut. Ibu tadi ini sudah bilang bahwa beberapa bulan dia sudah mengkonsumsi obat dan selalu konsultasi ke dokter kejiwaan. Mungkin dari segi analisa dokter juga sudah memahami itu. Apakah dari segi kesehatan dia bisa divaksin atau tidak? Baik, untuk saat ini saya mohon maaf saya tidak tahu persis Ibu Selmi menderita apa Iya, ya. Saya menderita tidak. apa. Nah, namun secara umum pasien-pasien mohon maaf dengan yang kita sebut sebagai orang dengan gangguan jiwa itu tetap bisa dilakukan vaksinasi Tetap saja. selama tidak ada penyakit-penyakit penyerta yang memberatkan. Oke. Nah, jadi sekalipun mengkonsumsi obat-obat kejiwaan itu tetap Bapak Ibu bisa divaksin Vaksin. selama tidak ada kondisi yang membatasi. Oke. Oke. Dokter, pernah ada juga salah satu tayangan yang menyatakan bahwa kontraksi obat yang terjadi ketika orang-orang terlalu banyak mengkonsumsi obat dan lain-lain. Apakah tidak ada pengaruhnya sama vaksin, dokter? Karena Baik. vaksin itu kan tunggu sebentar, vaksin ini adalah obat atau Baik. apa namanya, dokter? Nah, jadi ya vaksin itu memang ada yang beberapa yang menyatakan sebagai obat, ya bisa menjadi obat. Kemudian, nah vaksin ini sebagai pemicu kita, sebagai upaya pencegahan kita untuk terhindar dari penyakit tertentu. Oke. Nah, vaksin ini sebenarnya adalah virus, bakteri, ya komponen virus, komponen bakteri, termasuk juga dari virusnya sendiri yang dilemahkan Iya. atau dari virus yang sudah mati. Iya. Intinya adalah komponen dari si virus atau bakteri tersebut yang dimasukkan dalam tubuh manusia. Tujuannya itu tadi, begitu kita mengenali bagian dari si virus ini, tubuh akan merespon dengan membentuk antibodi. Iya. Oke. Oke. Jadi kalau misalnya dia
apa namanya, orang-orang sedang mengkonsumsi obat-obat yang begitu banyak, kemudian tambah divaksin lagi, apakah ada pengaruhnya atau tidak, Oh, dokter? sebenarnya tidak ada pengaruh Tidak ada karena pengaruh. jalurnya berbeda. Oh, jalurnya Jalurnya berbeda. Nah, ini berbeda. adalah salah satu Ya, jawaban yang mungkin pemirsa juga sangat menanti-nanti ya. betul. Bagaimana, "Ah, masa sih enggak, dokter?" Karena kan, apalagi kan dengan tayangan ada beberapa tayangan yang bilang ada kontraksi obat dan lain-lain. Interaksi obat ya, Interaksi obat, interaksi ya, obat. interaksi obat. Nah, jadi teman-teman masyarakat di rumah, yang pertama bahwa interaksi obat yang mungkin yang sudah didengar dari berbagai Iya, berita-berita viral semuanya itu, nah itu bisa saja terjadi, namun secara umum itu tidak langsung terjadi pada semua orang. Oh, ini seperti ini. Nah, interaksi obat yang terjadi itu maksudnya adalah hubungan antara obat A, B, C. Apakah ini saling mempengaruhi atau tidak? oke. Nah, kalau vaksin kita berbeda jalurnya. Vaksin kita disuntikan ke bagian otot kita. Iya, Nah, itu jadi tidak langsung masuk ke saluran pencernaan termasuk ke obat-obatnya. Yang perlu dihindari sebenarnya adalah seperti ini, bahwa adanya konsumsi obat-obat jenis tertentu iya, itu kemudian dapat menurunkan sistem pertahanan tubuh, iya. ya. Misalkan saya sebutkan sebagai obat-obat Oke. kanker. Iya, Nah, seperti itu ya. Tapi kita tahan dulu dokter karena baik. ini udah penelpon juga Oke. untuk bergabung. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat sore Om Palu di Ulu Sore, Jadi. menjelang Tetap petang. sehat terus Om Palu, langsung saja dengan Ya. pertanyaannya, silakan. Ini Om Palu. Jadi begini, kita ini kan mau divaksin. Iya. Pertanyaan saya ini hanya pertanyaan ini. Kenapa dokter itu meninggal dan perawat? Apakah mereka divaksin atau tidak? Sedangkan vaksin ini untuk ketahanan tubuh. Nah, kenapa mereka Baik. itu bisa meninggal? Baik, baik. Ini analisa masyarakat. Iya. Jangan-jangan dokter juga tidak divaksin. Ini analisa masyarakat awam. Ya. Baik. Sehingga mereka meninggal. Baik, Om Palu. Itu saja pertanyaannya, Om Palu. Ini sebenarnya sore hari ini kita membahas tentang bagaimana kekebalan tubuh dalam cuaca dingin, Om Palu. Bagaimana sistem Iya. kekebalan tubuh itu dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi bukan hanya berbicara mengenai vaksin yang terjadi di sekarang ini ya, Dokter Om Palu. Tapi nanti kita akan bahas sedikit Ya. ke dokter ya. Mungkin ini bisa jadi edukasi juga. Itu saja, Om Palu. Terima kasih, Om Palu di Ulu Jadi. Baik. Mungkin sedikit saja dari Dokter David, silakan. Iya, jadi seperti ini bahwa memang banyak teman-teman tenaga kesehatan yang sudah divaksin kemudian sakit. Iya. Nah, kondisi sakit ini terjadi oleh karena apa? Bahwa ingat teman-teman yang ada di layanan, Iya. ya di layanan kesehatan ini setiap hari dia berhubungan langsung dengan virus COVID. Virus COVID. Nah, kita ya. mengenalnya dengan virus sebagai virulensi. Artinya apa? Dia diserang terus-menerus Iya. oleh virus yang sama. Sehingga inilah yang kemudian bisa menyebabkan pertahanan tubuh dari si tenaga kesehatan ini sekalipun sudah divaksin kalah. Ya, Oke. nah, Karena sudah terlalu banyak. besar ya kekuatan Jadi virus mungkin ini bisa ya. kita katakan virus ini sudah overload ya, sudah overload seperti itu. Mungkin bahasa yang mudah dipahami, terlalu banyak menyerang. Nah, sedangkan tentara atau antibodi yang ada di tubuh kita itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan sedikit. virus yang masuk. Karena Itulah saking kenapa banyaknya. kemudian bisa menyebabkan sakit si tenaga kesehatan sekalipun telah diimunisasi atau divaksin. Nah, itu Oke. dia ya pemirsa. Jadi ini edukasi yang juga sangat penting sekali untuk Anda dan jangan asal berkomentar Iya. ataupun juga menyebarkan isu-isu yang tidak baik, apalagi tidak dibarengi dengan apa namanya ilmu pengetahuan dari dunia kedokteran yang Betul. tentunya nantinya akan bisa menambah referensi atau kecemasan orang lain Baik. begitu. Nah, dokter, ini seru sekali perbincangan kita di Solusi Menuju Sehat. Bagaimana cuaca dingin itu sebenarnya bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh, kemudian juga bisa membuat kita sakit dan lain-lain. Tapi dengan solusi yang juga Dokter David berikan, tentunya ini bisa menambah referensi kita agar bisa lebih hidup sehat lagi, apalagi dengan cuaca yang seperti ini. Sedikit saja dokter yang ingin disampaikan kepada pemirsa TVRI Sulawesi yang sedang menyaksikan saat ini, apa yang perlu diperhatikan dalam cuaca yang saat ini terjadi? Baik, dengan cuaca yang ekstrim seperti ini, paling tidak kita harus cerdik tadi, cerdik yang sudah saya sampaikan, cek kesehatan, enyahkan asap rokok, rajin berolahraga, diet seimbang, kemudian istirahat cukup dan kelola stres. Ya, dari hal-hal sederhana ini yang kita lakukan, ini kemudian insya Allah dapat meningkatkan sistem pertahanan tubuh kita, menguatkan tubuh kita menjadi tetap sehat.
Baik, terima kasih Dokter David Pakaya M. Biomed yang Ya, sudah hadir bersama kami di terima Solusi Menuju kasih. Sehat kali ini. Dan untuk Anda pemirsa TVRI Sulawesutaka, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan SMS kali ini. Dan sekali lagi, kesehatan merupakan satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Namun ketika kita sakit, akan banyak justru biaya yang lebih akan keluar ya. Apabila kita akan membeli obat, kemudian baru setelah sakit baru mengkonsumsi Iya. makanan-makanan yang sehat dan lain-lain. Selagi masih ada kesempatan, silakan untuk menjaga kesehatan tubuh kita agar lebih sehat tentunya, dan tentunya untuk orang-orang tersayang kita. Saya Iskandar Zulkarnain, sampai berjumpa dalam SMS berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.